Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Az-Zammurad akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Ringkas Pendidikan Islam di Indonesia. Saya telah mengutip dari berbagai situs internet online, baik itu dari makalah, jurnal, artikel, dan buku yang tersedia di mesin penelusuran Google. Dan saya juga telah mengutip dari buku yang tersedia di perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia secara garis besarnya. Yang pertama ada pengertian sejarah, yang kedua ada pengertian pendidikan, selanjutnya poin inti yaitu sejarah singkat pendidikan Islam di Indonesia yang terdiri dari yang pertama teori-teori tentang kedatangan Islam, yang kedua tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam, yang ketiga pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan. Lalu selanjutnya tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Baru yang terdiri dari yang pertama dualisme pendidikan, yang kedua restrukturisasi kurikulum madrasah dan mengatasi kelangkaan ulama, dan yang ketiga unifikasi sistem pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan dari makalah yang telah saya kutip. Baik, untuk sesi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Secara harfiah, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kehidupan. Maksud dari pohon kehidupan di sini adalah pohon yang memiliki akar yang kuat untuk pohon itu tumbuh, karena kuat atau tidaknya pohon bagaimana akarnya. Berarti kehidupan di sini berarti akar dari pohon itu. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh. Karena kalau akarnya kuat, pohonnya pun akan besar, akan kokoh. Tapi kalau akarnya lemah, nah pohonnya itu akan lemah juga, layu gitu. Dan maksud dari pohon kehidupan ini bisa digambarkan pula sebagai suatu silsilah yang mengacu pada asal usul sesuatu. Jadi untuk pohon kehidupan ini gambarannya adalah menemukan asal-usul dari suatu makna gitu. Contoh, pohon itu kan memiliki benih. Nah, pohon itu bisa tumbuh dari benihnya ini. Apa kaitannya dengan sejarah? Ketika kita melihat masa lalu, itu kan sejarah. Nah, dari masa lalu tersebut menjadi sejarah untuk kita. Ya, contohnya sejarah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Nah, ketika proklamasi itu dicetuskan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno itu memproklamasikan proklamasi tersebut. Nah, itu akan menjadi sejarah untuk generasi bangsa setelahnya. Dan
Menurut bahasa Inggris, sejarah itu artinya history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Artinya orang pandai. Arti historia ini mengalami perkembangan sebagai pengkajian dan pembelajaran yang menyangkut manusia secara kronologi atau berdasarkan urutan waktu. Jadi sejarah itu memiliki rangkaian waktu dan tempat. Kalau kita skemakan, sejarah itu berbentuk segitiga. Kenapa segitiga? Karena sejarah itu memiliki 3 unsur. Yang pertama ada syai'un, sesuatu. Yang kedua ada yaumun atau hari, dalam tanda kutip waktu, bisa diartikan waktu. Dan yang ketiga ada unsun atau insan, yang artinya manusia. Yang kalau di dalam bahasa Arab itu digabungkan 3 kalimat tadi menjadi syai'un. Sya'nya itu syai'un, terus ya-nya itu yaumun, dan hamzahnya itu insan gitu. Jadi kalau digabungin, diskemakan itu bentuknya 3. Syai'un itu sya'nya syajaratun, pohon, yaitu sesuatunya ini yang menjadi contohnya tadi proklamasi. Terus yaumun, waktu atau harinya itu berarti di bagian itu kan tadi di bagian atas yang pertama. Nah, ini di bagian kedua, di bagian bawah sebelah kiri. Sebelah kanan itu hamzah, yaitu insan atau manusia. Jadi setiap yang namanya sejarah itu pasti ada 3 unsur ini. Ada unsur waktu, ada unsur manusia, dan ada unsur pembahasannya ini, sesuatunya ini, dan pasti memiliki tempat. Baik, untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut para ahli itu banyak sekali. Tapi yang pertama saya akan mengawalinya dari pendapat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Meskipun pada masa Rasulullah SAW pendidikan secara akademik tidak seperti yang sekarang, ternyata beliau pun sudah menekankan pentingnya pendidikan. Ia pun bersabda, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Lalu barang siapa yang menghendaki keduanya, yaitu di akhirat dan di dunia, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidikan salah satu modal utama untuk mencapai banyak hal. Tentu saja jika dilakukan dengan niat dan hati yang lurus. Menurut saya pribadi, pendidikan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, menurut hadis yang dijabarkan oleh Bukhari dan Muslim, itu untuk menanamkan akhlak terlebih dahulu, lalu menyeimbangkannya dengan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan pendidikan yang baik dan benar? Yaitu dengan niat dan hati yang lurus. Bisa dengan menebarkan akhlak dan menabur ilmu, bisa dengan cara memanusiakan manusia, dan yang lain sebagainya. Untuk sesi yang selanjutnya saya akan membahas poin intinya, yaitu sejarah ringkas pendidikan Islam di Indonesia. Setelah tadi kita sudah membahas tentang apa itu sejarah,
lalu apa itu pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah ringkas pendidikan Islam di Indonesia. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama tentang teori-teori tentang kedatangan Islam. Lalu yang kedua tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam. Dan yang ketiga pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan. Baik, saya akan membahas tentang teori-teori kedatangan Islam. Sejauh kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok. Pertama, tempat asal kedatangan Islam. Kedua, para pembawa Islam. Dan yang ketiga, waktu kedatangan Islam. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tentu. Belum tuntas maksudnya. Tidak hanya karena kurangnya data yang dapat mendukung teori tertentu, hanya menekankan aspek-aspek lainnya. Sejumlah sarjana kebanyakan asal Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India. Sarjana utama yang mengemukakan teori ini adalah sarjana ahli dari Universitas Leiden. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut ia adalah orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetapkan di wilayah India tersebut yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Sehingga ia mengklaim bahwa datangnya Islam ke Nusantara merupakan sekelompok orang yang sedang berpindah dan menyiarkan Islam ke Nusantara Indonesia. Sehingga teori ini kemudian dikembangkan oleh Snow Horronje yang berhujah begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India dengan strategi yang dipakainya dengan melakukan strategi berdagang di Nusantara, baru kemudian mereka disusul oleh orang-orang Arab yang masih memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW karena menggunakan gelar Sayyid atau Syarif yang menyelesaikan penyebaran Islam di Nusantara. Baik, untuk sesi selanjutnya tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam. Dalam rangka memudahkan seseorang dalam menelaah dan mengkaji sejarah Islam, termasuk sejarah kebudayaan Islam, maka perlu dikembangkan beberapa pandangan para ahli tentang periodisasi atau pembabakan sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Harun Nasution secara garis besar membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode pembahasan tentang lintasan atau periode sejarah pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW lebih kurangnya 23 tahun semenjak beliau menerima wahyu pertama sampai wafat. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga, periode kejayaan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya kota Baghdad yang diwarnai dengan berkembangnya secara pesat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Yang keempat, tahap kemunduran pendidikan yang berlangsung sejak jatuhnya kota Baghdad sampai dengan jatuhnya Mesir oleh Napoleon Bonaparte di sekitar abad ke-13 Masehi yang ditandai oleh lemahnya kebudayaan Islam.
Dan yang kelima, tahap pembaruan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pendudukan Mesir dan Napoleon di akhir abad ke-18 Masehi sampai sekarang ini yang ditandai masuknya unsur-unsur pendidikan modern. Baik, sesi selanjutnya tentang pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP pada tanggal 23 Desember 1945. Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Maka kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam memang pasang surut yang ditandai peristiwa-peristiwa tersebut dan tonggak sejarah sebagai pengingat. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan mengupas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang pertama, kita akan membahas tentang dualisme pendidikan. Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Pada awal-awal masa pendidikan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat kontinu atau berkelanjutan dan meningkatkan serta mengembangkan kebijakan yang telah terrealisasikan pada Orde Lama. Pada tahap ini, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi masih bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Ini semua disebabkan oleh belum terdominasi oleh muatan-muatan agama. Sehingga madrasah belum menggunakan standar kurikulum. Dengan demikian, pada masa Orde Baru muncul isu tentang adanya dualisme pendidikan. Menurut Dr. Mukhtar Naim dalam Marwan, mengemukakan dualisme pendidikan merupakan sistem pendidikan warisan zaman kolonial yang membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama di pihak lain. Persoalan ini akan menyebabkan kehancuran dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan akibat yang ditimbulkannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang restrukturisasi kurikulum madrasah dan mengatasi kelangkaan ulama. Setelah SKB, 3 kementerian dikeluarkan tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi, bertujuan untuk membentuk manusia atau siswa yang memiliki ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya. Secara umum, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sebuah sekolah. Tetapi lebih lanjut lagi dalam pendefinisiannya mulai berubah berkaitan dengan kurikulum yang merupakan bagian dari suatu proses dalam pendidikan. Kurikulum yang mempunyai arti sempit sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kerangka yang sangat mendukung dalam persoalan pendidikan Islam. Sehingga dengan adanya desain kurikulum yang baik akan mencetak peserta didik yang berkualitas. Di sisi lain, kurikulum merupakan elemen penting yang dalam proses pembelajaran. Serta selain itu, kurikulum mempunyai posisi yang sangat sentral dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap upaya pendidikan. Sehingga tidak relevannya desain kurikulum yang dikembangkan dalam dunia pendidikan akan menyebabkan teraliniasi dari lingkungan alias tidak peka terhadap perkembangan yang terjadi sekitarnya.
Dengan demikian, maka persoalan kelangkaan ulama dapat diatasi dengan adanya restrukturisasi kurikulum madrasah, betul-betul menjadi solusi konkret untuk mengembalikan eksistensi ulama yang ada di negara Indonesia. Serta output dari pendidikan Islam akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidang agama. Lalu yang terakhir yaitu unifikasi sistem pendidikan. Memasuki dekade ke-1990-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah ditunjukkan untuk membangun suatu sistem pendidikan nasional yang utuh. Maksudnya adalah sistem pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah, tetapi juga jalur luar sekolah. Sehingga pemerintah melakukan beberapa langkah yang diantaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang secara umum terdiri dari kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik, sumber daya pendidikan, kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan supervisi. Dengan demikian, pendidikan nasional bertujuan dan memiliki sasaran untuk mencerdaskan generasi bangsa yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kecakapan hidup yang tinggi dengan memasukkan pengetahuan, moral, dan spiritualitas. Di sisi lain, sasaran dan tujuan pendidikan nasional yang notabene adalah pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia. Kesimpulannya dari pembahasan awal hingga akhir adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia merupakan satu kesatuan pembahasan teori tentang sebuah perjalanan kejadian suatu masa, yaitu sama-sama memiliki tujuan mencari kebenaran dari fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang penting. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam ada dengan sendirinya seiring Islam berkembang. Pada umumnya, pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, pendidikan jika dilihat dari fungsinya ialah ingin membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Yaitu bagaimana? Yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti yang baik, demi tercapainya kehidupan yang bahagia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dari masa ke masa yang terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, perlu diimbangi dengan peran lembaga pendidikan Islam dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dalam berbagai hal, seperti aspek kurikulum dan metodologi pembelajaran, peningkatan pendidik, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.